Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Lifeboy berkolaborasi dengan Klik Dokter hadirkan layanan telemedicine Lifeboy Dokter Keluarga. Layanan ini dilakukan guna mempermudah orang tua berkonsultasi dengan dokter anak terpercaya secara cepat dan aman. Seluruh keluarga Indonesia dapat melakukan konsultasi kapan saja mengenai semua keluhan kesehatan yang dialami anak-anak. Tidak hanya untuk anak-anak, layanan ini juga memungkinkan keluarga lainnya seperti orang tua untuk berkonsultasi dengan dokter umum. Lifeboy memahami bahwa menjaga kesehatan keluarga, terutama anak, adalah salah satu prioritas orang tua. Layanan Lifeboy Dokter Keluarga berpotensi menjangkau lebih dari 3 juta keluarga di Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah menjadikan telemedicine sebagai alternatif layanan kesehatan di masa pandemi. Setiap pembelian produk Lifeboy total 10 kemasan, khusus Klik Dokter, keluarga Indonesia akan mendapatkan kode voucher untuk mengakses Lifeboy Dokter Keluarga. Mereka juga mendapatkan sesi konsultasi kapan saja dengan dokter secara gratis dengan jadwal konsultasi dokter anak pada pukul 14-20, sedangkan dokter umum pada pukul 20-14. Bagaimana selengkapnya layanan telemedicine Lifeboy Dokter Keluarga ini? Kita simak pemaparan Maulani Afandi, Head of Skin Cleansing and Baby Unilever Indonesia, Kanya Ayu Paramastri, dokter spesialis anak, dan Dino Bramanto, Direktur Utama Klik Dokter berikut ini. Oke, Ibu Leni. Nah, ini sebelum nantinya kita akan berbicara spesifik tentang Lifeboy Dokter Keluarga, Ibu Leni bisa ceritakan ke kami semua di sini apa sih sebenarnya latar belakang yang memicu Lifeboy untuk menghadirkan Lifeboy Dokter Keluarga? Ya, sudah 87 tahun Lifeboy mewujudkan komitmen untuk menjaga keluarga Indonesia termasuk anak Indonesia dengan terus mendukung program-program yang berkaitan dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, selama masa pandemi ini, Lifeboy juga telah meluncurkan inovasi produk, antara lain hand sanitizer, spray serbaguna, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama melindungi dari penyebaran kuman penyakit yang sangat berbahaya ini yang kita semua tahu saat ini. Nah, kita juga melihat di luar sana adanya berbagai varian baru COVID-19 yang juga menyerang anak-anak, menyebabkan adanya peningkatan tajam penularan, bahkan kematian pada anak-anak. Kami tahu bahwa pemerintah telah melakukan segala upaya dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat, namun kami melihat masih sangat terbatas akses layanan kesehatan ini khusus untuk anak-anak. Karena itu kami ingin membantu para orang tua yang merasa takut, bingung kalau anaknya sakit, wah dibawa ke rumah sakit susah, takut terpapar oleh virus. Karena itu kami ingin membantu memberikan pelayanan lebih melalui akses yang lebih cepat dan mudah secara online dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun sehingga anak-anak bisa terhindar dari resiko terpapar virus. Nah, semoga layanan yang Lifeboy Dokter Keluarga kami ini bisa juga untuk mendukung dan melengkapi apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sehat. Wah, terima kasih banyak Ibu Leni. Ternyata memang bisa aku mengaitkan dengan pengalaman pribadi aku nih Bu Leni. Aku pribadi pun memang ada sedikit rasa was-was nih kalau harus ke rumah sakit, kalau misalnya lagi merasa sedikit gak enak badan gitu ya. Nah, dengan adanya akses ataupun layanan kesehatan Lifeboy Dokter Keluarga ini bisa dibilang aksesnya mudah secara online, dapat menjangkau juga, jadi bisa mengurangi sedikit kekhawatiran untuk pergi ke rumah sakit. Terima kasih banyak Ibu Leni. Wah, ini ada kaitannya ya dengan penjelasan Ibu Leni barusan terkait dengan pentingnya atau se-urgent apa sih, semendesak apa sih kita kalau ke rumah sakit itu dengan gejala-gejala yang kita rasakan. Nah, tampaknya ini akan lebih lengkap pertanyaannya kalau saya tujukan kepada Dokter Kanya. Hai Dokter Kanya. Baik. Hai, Nancy sudah terdengar Dok. Baik, Dokter Kanya, tadi Ibu Leni sempat menyebutkan bahwa mungkin banyak sekali orang tua yang bingung dan juga khawatir ya kalau mau pergi ke rumah sakit. Kekhawatirannya lebih ke nanti gimana kalau misalnya terpapar virus lain, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya Dok, apa sih selain itu yang juga menyebabkan kekhawatiran orang tua sekarang ini?
Oke, baik. Sebelumnya aku udah nyiapin PowerPoint sih nih biar gampang presentasinya, biar ngeliat datanya, biar kelihatan lebih jelas. Baik, silakan dok. Oke, sip. Jadi seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa betul sekali kasus COVID di Indonesia sangat meningkat, khususnya kasus COVID pada anak. Jadi data dari IDAI yang kita dapat itu awal Juli kemarin itu sudah di-state oleh Ketua IDAI bahwa 1 dari 8 kasus positif, satunya itu adalah anak-anak. Jadi angka kejadiannya infeksi COVID pada anak itu cukup tinggi dengan angka kematian atau case fatality rate-nya sekitar 3-5%. Dan kita ini termasuk angka yang paling tinggi di dunia. Ya, surprisingly kita termasuk angka yang paling tinggi ke dunia. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi kan hubungannya dengan layanan Lifebuoy Dokter Keluarga ya. Kalau kita melihat ternyata proporsi antara jumlah tenaga kesehatan di Indonesia dibandingkan, kita nggak ngomongin jumlah masyarakat yang sekian ratus juta ini ya, tapi ngomongin jumlah angka positifnya saja, itu ternyata masih nggak imbang gitu. Jadi masih masih relatif lebih rendah. Jadi jumlah tenaga kesehatan yang harus melayani atau memberikan pelayanan kepada pasien dengan yang terinfeksi COVID itu angkanya sangat jauh sekali. Jadi angkanya masih relatif rendah. Nah, oleh karena itu tidak heran makanya rumah sakit rujukan, baik rujukan COVID ataupun bukan rujukan COVID, rumah sakit secara umum itu penuh. Karena jumlah angkanya tinggi sekali, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatannya itu tidak signifikan seimbang dengan jumlah penduduknya. Jadi rumah sakit di mana-mana penuh, baik yang rujukan ataupun yang tidak rujukan. Dan itu sering sekali seperti tadi sudah disebutkan, membuat galau orang tua. Aduh, kalau anakku sakit, tiba-tiba demam tinggi, tiba-tiba kejang, harus bagaimana nih? Mereka mau ke rumah sakit, bawa ke emergency room, ke IGD juga bingung, juga galau, karena IGD juga pasti penuh. Ya kan, penuh baik oleh pasien yang COVID ataupun yang non-COVID. Sehingga orang tua menjadi dilema mau mencari pertolongan saat itu juga, namun tidak berani membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang ditakutkan malah menyebabkan anak tertular dengan infeksi atau virus-virus lain yang mungkin malah saat itu sebenarnya misalnya anaknya sakit demam tinggi tapi bukan COVID ternyata. Begitu dibawa ke IGD yang ternyata penuh oleh pasien COVID, yang ditakutkan malah anak tersebut jadi tertular dengan infeksi COVID. Nah, itu memang sering sekali kita alami dilema-dilema tersebut oleh orang tua pasien, begitu. Nah, makanya IDAI menghimbau bahwa yuk kita sama-sama yuk kerjasama nih antara orang tua, dokter, dan fasilitas kesehatan, khususnya orang tua di rumah memantau dan lebih memberikan perhatian kepada kondisi kesehatan anak dengan melakukan prokes 6M, kemudian memastikan kondisi anak sehat-sehat saja, menghindari keluar rumah bila memang tidak diperlukan. Bahkan anjuran kita kemarin pada daerah-daerah yang mengalami PPKM diharapkan menunda melakukan imunisasi 3 minggu agar benar-benar anak itu nggak kemana-mana, di rumah aja, untuk mengurangi paparan infeksi virus dari luar, begitu. Oke, baik dok. Wah, ini kalau tadi lihat dari data yang dipaparkan oleh dokter Kanya, memang angkanya sangat tinggi ya dok ya. Nah, ya, dan betul. Dokter Kanya pun tadi sempat menyebutkan soal penyakit non-COVID ini. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga dok, untuk gejala-gejala yang mungkin dimunculkan nih, yang dirasakan oleh si anak, yang sebenarnya non-COVID, tapi orang tua harus aware dan harus waspada untuk bisa mencari atau mungkin berkonsultasi untuk pertolongan pertama. Boleh dijelaskan dok? Oke, betul, bahwa memang kan sekarang karena pandemi COVID ya, jadi semua orang tuh fokusnya adalah ke masalah COVID itu sendiri. Tapi jangan lupa bahwa ada penyakit-penyakit lain yang non-COVID yang juga masih mengintai anak-anak kita. Contohnya demam berdarah, angkanya juga lagi meningkat. Kemudian kejang demam biasa, atau batuk pilek biasa, atau diare biasa, atau ada epilepsi dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak penyakit-penyakit lain yang tidak melulu tentang COVID, tapi tetap menimbulkan kegalauan atau dilematik dari orang tua karena ada keluhan-keluhan yang serupa dengan COVID. Tapi seperti yang kita tahu, pada kondisi seperti ini, bila ada kondisi-kondisi yang mengarah, demam, batuk pilek, diare, muntah, memang kita pasti akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan swab dulu, PCR atau antigen, untuk membuktikan apakah ini bukan COVID. Bila bukan COVID, maka baru boleh mencari pertolongan ke poliklinik rawat jalan. Tapi kalau misalnya bisa dilakukan dengan telemedicine, konsultasi online, kita lebih menyarankan satu, menghindari tadi anak keluar rumah mendapat paparan virus dari tempat lain, dan juga melindungi tenaga kesehatan juga gitu, agar nggak kecolongan.
Baik, jadi memang salah satu upaya untuk mencegah juga, karena siapa tahu yang dialami oleh si anak adalah penyakit non-COVID, jadi mencegah terpapar virus COVID ini gitu ya dok ya. Nah, bicara soal langkah-langkah pencegahan, sebenarnya apa sih dok yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bisa menekan nih atau menurunkan resiko anak terpapar virus dan juga kuman mungkin? Silakan dok. Betul, ini kasus menarik sekali karena begini. Kalau pada saat kita pertama kali PPKM pertama kali ada itu angka kejadian infeksi pada anak itu turun. Jadi pasien tetap datang ke rumah sakit tapi untuk imunisasi, dan angka anak sehat untuk imunisasi itu tinggi sekali. Tapi begitu sudah lebih longgar bahwa orang tua boleh kembali bekerja, meninggalkan rumah, beraktivitas di luar, pelan tapi pasti angka anak yang datang ke rumah sakit untuk konsultasi sakit, entah demam, entah batuk pilek, entah diare, itu pelan-pelan meningkat. Artinya ada hubungannya, ada korelasinya, di mana saat orang tua meninggalkan rumah, entah untuk bekerja ataupun yang lain, pada saat mereka kembali, mungkin ada sesuatu yang miss. Mungkin di luar mereka sudah melakukan prokes 6M. Pakai masker benar, sering cuci tangan dan seterusnya. Tapi pada saat orang tua kembali ke rumah, nah apakah orang tua melakukan protokol kesehatan pada saat orang tua itu kembali ke rumah? Jadi langsung masuk kamar mandi, langsung mandi bersih, lepas baju, jadi nggak boleh duduk di sofa, nggak pegang-pegang anak, nggak cium-cium. Nah ini sudah dilakukan atau belum? Jangan-jangan orang tua mikirnya oke, di luar aku pakai masker, tapi begitu sampai rumah masker digeletakin di meja misalnya, atau terus langsung duduk di sofa, masih pakai baju yang habis dari luar rumah dan seterusnya. Jangan-jangan ada miss di sini sehingga angka kesakitan pada anak itu meningkat. Nah ini yang harus diperhatikan gitu. Nah Ibu Leni, bagaimana nih? Boleh dijelaskan bagaimana Lifebuoy Dokter Keluarga dapat membantu keluarga Indonesia? Ya, Lifebuoy sebagai bagian dari keluarga Indonesia ingin turut berbagi peran, dan juga kami ingin mendukung aspirasi dan program pemerintah. Nah, caranya bagaimana sih? Lifebuoy itu ingin memberikan layanan akses kesehatan bekerja sama dengan layanan telemedicine terkemuka Klik Dokter yang memungkinkan keluarga Indonesia untuk melakukan konsultasi online secara gratis, baik dengan dokter umum ataupun dokter spesialis anak. Sehingga keluarga Indonesia bisa juga melakukan konsultasi berbagai keluhan dan penyakit. Nah, tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Dokter Kanya, anak-anak itu juga mempunyai resiko, ada resiko terindikasi COVID-19 atau bahkan penyakit non-COVID. Nah, layanan yang kami berikan ini bisa membantu keluarga, para orang tua jika anak-anak mereka terkena baik itu COVID maupun non-COVID. Ya, yang membuat layanan ini lebih spesial adalah Lifebuoy dan Klik Dokter memudahkan akses masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis, yaitu dokter spesialis anak secara gratis. Dan ini bisa dilakukan antara jam 2 siang sampai jam 8 malam. Dan juga dilanjutkan untuk oleh dokter umum dari jam 8 malam hingga jam 2 hari berikutnya. Jadi kita benar-benar memberikan akses 24 jam dalam seminggu, kapanpun, dimanapun. Dan layanan gratis ini kami harapkan bisa menjangkau 3 juta keluarga di seluruh Indonesia. Jadi mereka benar-benar bisa mendapatkan akses gratis. Harapannya adalah untuk keluarga Indonesia tidak perlu takut, khawatir lagi. Kalau misalnya anak-anak mereka sedang sakit atau mereka berada jauh dari rumah sakit, karena Lifebuoy Dokter Keluarga akan hadir dan siap membantu dengan layanan telemedicine ini. Dan ini juga kami percaya akan mendukung dan melengkapi apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat kita lebih sehat. Nah, ini Lifebuoy Dokter Keluarga adalah sinergi ataupun kolaborasi dari Lifebuoy dan Klik Dokter. Jadi ini saatnya saya akan berbincang dengan Pak Dino. Halo Pak Dino. Ya, halo Selvin. Bagaimana Pak Dino, mungkin bisa diceritakan nih kolaborasi Lifebuoy dan juga Klik Dokter dalam melahirkan Lifebuoy Dokter Keluarga? Ya, terima kasih Selvin. Mungkin untuk informasi juga untuk teman-teman rekan sekalian bahwa kerjasama kami dari Klik Dokter dengan Lifebuoy secara umum sudah berjalan cukup lama ya, mungkin 7 tahun lebih yang lalu.
Nah, akhir-akhir ini dengan situasi yang berkembang, khususnya dengan pandemi ini yang mungkin kita juga masih prihatin karena tingkat infeksinya masih tinggi, kita melihat bahwa pentingnya bahwa dengan kolaborasi dan kerjasama ini, bagaimana kita bisa memberikan layanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya untuk masyarakat di Indonesia. Khususnya di sini dalam hal ini untuk melayani keluarga ya, makanya kita kemudian berkolaborasi untuk memberikan layanan yang disebut dengan Lifebuoy Dokter Keluarga. Nah, layanan ini tentu hasil kolaborasi kami sebagai platform telemedicine, platform kesehatan, dan Lifebuoy yang dalam hal ini juga memberikan jasa dan layanan dan perhatian banyak hal terhadap terkait kesehatan, berkolaborasi untuk memberikan layanan yang dapat diakses secara mudah, secara luas, kapan saja, di mana saja untuk penduduk keluarga di Indonesia. Tadi saya kira Dr. Kanya sudah menjelaskan secara gamblang ya, salah satu tantangan besar di Indonesia adalah rasio dokter dan jumlah penduduk keluarga di Indonesia. Itu gapnya masih sangat tinggi. Dan dengan pandemi ini itu juga membuat semakin galau ya teman-teman, ibu-ibu terutama keluarga untuk keluar rumah dan lain-lain karena takut terinfeksi. Nah, layanan ini saya kira mudah-mudahan kami harapkan bisa memberikan solusi di tengah situasi yang memang memprihatinkan ini. Keluarga-keluarga tetap bisa memberikan akses, apakah itu sifatnya edukasi, karena hari ini juga banyak sekali ya informasi-informasi yang sifatnya hoax ya, kurang baik, kurang benar, membuat orang cemas gitu ya. Nah, platform ini bekerja sama dengan Lifebuoy itu juga memberikan edukasi ya, tentang hal-hal yang bisa diperhatikan, apakah itu tadi tata cara, protokol kesehatan, cara menjaga imunitas, konsumsi makanan yang baik gitu ya. Dan kalau memang diperlukan untuk konsultasi dengan dokter-dokter, apakah itu dokter umum dan juga dokter-dokter anak, itu bisa menggunakan platform ini, tadi seperti disampaikan Ibu Leni, 24 jam dengan secara mudah dan gratis ya. Jadi ini bentuk layanan dan kolaborasi yang kami lakukan bersama-sama Lifebuoy dan Klik Dokter dalam hal ini untuk mendukung program pemerintah, memberikan akses yang lebih luas, lebih aman dan juga bisa terpercaya. Ya, baik. Tentu sebagai platform kesehatan dan utamanya telemedicine ya, di dalamnya ada layanan konsultasi. Dan mungkin jika diperlukan dalam hal-hal tertentu itu juga bisa diberikan rekomendasi obat gitu ya. Nah, para keluarga Lifebuoy ini tentu dengan menggunakan kode tertentu seperti tadi ada di contoh semacam tampilan videonya gitu ya. Itu tinggal masuk saja ke aplikasi kami Klik Dokter, ada di Android, ada di iOS gitu ya. Itu juga bisa tinggal masukkan tadi ke salah satu kanal, khusus di situ ada Lifebuoy untuk Lifebuoy Dokter Keluarga, masukkan saja kode unik di dalam situ, kemudian ikuti beberapa petunjuk, nah tinggal di situ pilih dokter yang bisa melayani yang pada saat itu tersedia, 24 jam tadi, pilih, dan tinggal konsultasikan, tanyakan apa saja yang terkait dengan kesehatan, kesehatan keluarga, kesehatan anak, dan diskusikan dengan dokter yang bersangkutan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan nilai tambah ya. Kira-kira sesederhana itu. Jadi layanannya sangat mudah, tinggal miliki atau download aplikasinya, kemudian masukkan kode khusus dari Lifebuoy yang ada di belakang paket Lifebuoy, pilih dokternya, kemudian tinggal konsultasi dengan dokter 24 jam kapanpun gitu ya. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers melalui layanan telemedicine Lifebuoy Dokter Keluarga yang dihadirkan Lifebuoy dan Klik Dokter, dokter bisa memberikan panduan penanganan kesehatan bagi orang tua sebelum memutuskan untuk membawa anak mereka ke rumah sakit. Hal ini sangat penting untuk mengurangi paparan terhadap virus di rumah sakit. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.